Assalamualaikum. Hai teman-teman, saya mau coba jelaskan tentang IELTS ya. IELTS itu ada dua, IELTS Academic dan General. Untuk Academic itu bagi yang ingin menghendaki studi ke luar negeri ya, kuliah, S2 gitu. Atau yang ingin mencari visa student ke Australia. Terus ada juga kalau misal kita mau ke Inggris melalui jalur beasiswa LPDP, nah itu kita pakainya yang akademik. Terus kalau misalkan kita mau kerja, contohnya misal kita mencari visa WHW mau ke Australia, nah itu kita pakainya yang general gitu ya. Tapi misalkan mau kerja ke Kanada, New Zealand, UK gitu juga pakainya general. Nah, kemudian ada listening teman-teman. Listening itu ada 40 menit, di situ ada 4 parts. Satu partsnya itu 10 menit. 10 soal. Nah, totalnya kita listening itu 30 menit. 30 menit, 40 nomor, 4 parts. Satu parts ada 10 nomor. Kemudian academic reading itu ada 3 sections, 40 soal dan 60 menit. Sama ya, general training juga 3 sections, 40 soal, 60 menit. Cuma bedanya biasanya kalau reading itu soalnya lebih panjang-panjang teman-teman daripada yang general. Nah, itu bukunya berbeda ya. Kemudian kalau academic writing itu ada 2 tas 60 menit, general training writing juga ada 2 tas 60 menit. Bedanya apa? Kalau yang academic writing, tas 1 itu kita menulis data teman-teman. Ya, jadi ada table, ada pie, ada line, graph gitu. Nah, tapi kalau yang general training itu writing tas satunya menulis surat untuk teman, untuk keluarga, untuk bos, nah seperti itu. Tapi kalau rating tas 2-nya sama, menulis esai gitu. Kemudian kalau speaking itu kita ada 14 menit ya teman-teman. Di IELTS maaf ada 14 menit. Nah itu nanti discuss lebih jauhnya akan saya bahas di video selanjutnya. Coba kita lihat dulu gambaran tesnya itu seperti apa sih gitu ya. Jadi nilai IELTS itu ada 0 sampai 9 gitu. Nah, listening itu seperti ini teman-teman. Ditulis, ini ada perintahnya tuh. Suruh nulis one word atau a number atau satu number gitu. Jadi misalkan jawabannya 14 Desember gitu. Nah, 14 itu number, one wordnya itu Desember gitu ya. Jadi boleh satu angka, satu kata gitu. Jadi kita harus memahami perintahnya teman-teman. Nah kalau yang di sini kita multiple choice ya, ini pilih salah satu aja. Kemudian yang nomor 14 sampai 15 biasanya kalau tipe seperti ini choose two letters, memilih 2 huruf, itu kita diacak boleh ya. 14-15 mau jawab BC atau CB gitu boleh teman-teman. Nah untuk 16-20 yang tipe seperti ini coba dilihat ya, itu ada soalnya nomor 16 sampai 20 di bawah itu jawabannya ada di A sampai G ini. Nah nanti kita dengerin si native speakernya, listeningnya diputar sekali, jadi kalau bisa kita langsung jawab. Kemudian ketemu multiple choice lagi teman-teman di sini. Oke. Nah, terus nomor 27 sama 28 sama kayak tadi ya. Pilih 2. Nah, kalau kayak gini bolak-balik boleh. Sama 29-30 juga. Biasanya terbalik, tapi nggak apa-apa kok. Boleh.
Nah, kalau yang nomor 31 sampai 40, kita tuh diperintah untuk nulis one word only. Kalau one word only berarti jawaban kita hanya satu kata, teman-teman. Nggak boleh lebih. Terus kalau misalkan jawabannya 12.000, Kak, dia bilangnya 12.000, saya nulisnya 12.000 atau 12 sama 000. Boleh dua-duanya. Mau nulis angka, mau nulis huruf, boleh. Gitu. Sepemahaman saya gitu ya, kan saya udah nanya juga. Adapun nanti kalau misal ada yang salah, boleh dikoreksi. Kan ada kayak peraturan nulisnya gitu, teman-teman. Nah, ini bagian reading. Ini yang bagian akademik ya. Jadi memang panjang gitu readingnya. Nah, kemudian ada tulisan lagi nomor perintahnya, no more than 2 words or a number. Jadi jawaban kita tuh nggak boleh lebih dari 2 kata atau 1 angka. Jadi diperhatikan nggak boleh dari 2 kata sama 1 angka. 13 gitu ya Kak. Gitu misalkan ya. Teman-teman itu masih 1 kata ya. Tapi kalau kalian mau nulis angka juga nggak apa-apa. Lebih simpel kan untuk melanjutkan pertanyaan ke berikutnya biar lebih cepat. Kemudian nomor 4 sampai 7 itu kita nulis 1 kata aja, one word only. Masing-masing memiliki perintahnya sendiri. Jadi kita harus teliti ya. Nah, di sini ada true, false, not given. True itu untuk yang ada di stage atau ada di passage ya, ada di statementnya. Kemudian kalau false itu ada tapi salah gitu. Jadi misalkan Amerika membangun FAA, misal tulisannya begitu ya. Padahal Amerika itu membangunnya AFF gitu. Jadi ada kesalahannya di situ. Nah, benar membangun tapi salah, bukan membangun itu, membangunnya ini gitu ya. Tapi kalau not given, total nggak ada di teks. Total nggak ada di teks. Jadi misalkan FAA hingga saat ini masih ada di Amerika, misal ada keterangan seperti itu di soal. Padahal di teks sama sekali nggak diterangin apakah saat ini, di tahun ini masih ada. Nah itu berarti not given gitu. Itu contohnya. Nah kemudian ke reading passage 2 nomor 14 sampai 26. Ini paragrafnya dikasih huruf ya. Per paragraf dikasih huruf. Soalnya kita mencocokkan informasi yang ada di sana. Apakah yang nomor 14 ini ada di paragraf A sampai G yang mana gitu. Terus kemudian ada informasinya Kak, teman-teman, you may use any letter more than once. Jadi boleh nih ngejawab hurufnya itu lebih dari sekali. Jadi kalau misalkan ada jawaban yang G semua gitu ya, nomor 1 sampai misalkan nomor 14 sama 17 itu jawabannya G. Nah gitu boleh, karena ada perintahnya memang boleh kita nulis lebih dari 1 kali. Jadi dicek informasinya ada di huruf keberapa, huruf mana gitu. Nanti kalaupun discussionnya kita ke video selanjutnya aja ya. Nah kemudian kalau ini ada list teman-teman, list kita cek ya yang benar yang mana gitu. Jadi soalnya ini, kemudian listnya kan ini, nyarinya tetap di passage yang tadi, yang passage 2 tadi. Jadi soalnya nomor 19 sampai 21 jawabannya ada di sini, silahkan ditulis nanti A atau C gitu ya. Nah gitu, bisa dipahami ya. Kemudian coba kita lanjut ya. Nomor 22 sampai 26 kita nulisnya 1 kata aja. Gitu teman-teman tipenya. Udah kebayang ya IELTS tuh gimana sih gitu. Apa ya bedanya sama TOEFL gitu. Kalau TOEFL nggak ada perintah gini ya, dia ABCD aja, tinggal pilih salah satu ya. Kalau ini lebih banyak tipenya. Kemudian silahkan ini ke
passage 3 ya, nomor 27 sampai 31. Dicari. Nomor 27 itu ada di paragraf nomor berapa? Kan tadi paragrafnya ada hurufnya kan. Nomor 32 sampai 35 sama one word only. Kemudian 36 sampai 40. Itu kita mencocokkan ya. Gitu. Nih di sini. Jadi gini. Nomor 36 itu soalnya kan. Kemudian dicari di teks orangnya yang mana. Gitu. Orangnya yang misalkan yang Merlon Storch, berarti jawabannya C. Jadi nyarinya tetap di passage, tapi jawabannya ada di list ini. Soalnya yang di nomor 36 sampai 40 itu. Gitu teman-teman. Selesai di reading, writing gimana sih Kak? Oke, kalau writing bagian yang akademik seperti ini. Rating tas 1. Jadi ada grab ya. Terus kita diminta untuk nulis. Nah, cara nulisnya itu juga ada caranya teman-teman. Insya Allah nanti saya bikinkan video ya. Kemudian writing task 2. Oke, ini menulis esai 40 menit 250 kata. Soalnya yang kotak ini. Soalnya sesimpel ini, tapi nulisnya 250 kata. Ada caranya juga. Cara nulisnya bagaimana, strukturnya gitu. Kemudian speaking, teman-teman. Speaking itu ada part 1 dulu aja. Part 1 tuh pertanyaan common, pertanyaan yang umum. Ya, nama, atau mungkin akan ditanya hobi, ditanya pekerjaan, atau studinya gitu. Jadi pertanyaan yang umum yang terjadi di hidup kita. Kemudian kalau part 2 itu namanya presentation ya. Nah, presentation tuh kita ngomong 2 menit non-stop gitu. Tapi tenang aja, sebelum ngomong 2 menit non-stop tuh kita kayak dikasih waktu 1 menit gitu. Dikasih cue card, terus kita boleh coret-coret di situ. Nah, waktu speaking kita boleh lirik-lirik sedikit gitu si soalnya. Bisa ada gambaran ya. Nah, kalau part 3 itu lebih panjang jawabannya daripada part 1. Kalau part 1 sama part 3 itu kita sistemnya ditanya gitu teman-teman sama si examinernya. Terus kita sebagai kandidat ya kita ngejawab. Tapi kalau yang bagian part 2 si examiner itu hanya akan ngasih waktu 1 menit buat nulis jawaban. Kita nulis jawaban di cue card-nya ini. Terus kalau waktunya udah habis, udah kita kayak langsung ngomong tanpa ditanya gitu. Nah, bedanya di situ part 1, 2, 3. Jadi kalau part 1 kurang lebih kan 4-5 menit. Nah, kalau part 2 itu 2 menit ngomong nonstop gitu. Jadi kurang lebih untuk speaking ada 14 menit. Nanti speakernya examinernya akan bawa stopwatch gitu. Oke, ini bagian yang akademik. Coba sedikit yang di bagian general ya. Kalau general itu oke, seperti ini ya. Readingnya lebih pendek tuh. Readingnya lebih pendek daripada yang akademik. Tapi sama ya, suruh nulis one word kayak gitu. Nah, ini listeningnya. Listening kurang lebih sebenarnya sama, cuma memang bedanya tuh part yang ketiga sebenarnya ini ya, section ke-3 sama 4 dia jauh lebih pendek daripada yang akademik. Kalau yang akademik tuh panjang banget. Kalau yang general memang lebih pendek, teman-teman. Native speakernya ngomong itu. Gitu. Sebentar, maaf ya, saya scroll. Nah, ini. Jadi dari Cambridge ya yang membuat itu. Yang mau saya tunjukkan tadi writing. Maaf ya teman-teman kalau ini pusing di. Nah, ini writing task 1 itu kita nulis surat gitu.
nulis surat contoh soalnya seperti ini. Gitu ya. Beda ya kalau rating tas 1 yang akademik tadi ada sebuah data. Kalau yang rating tas 1 yang general itu kita menulis surat. Kalau rating tas 2-nya sama, ada kayak soal, terus kita diminta untuk menulis esai 250 kata dalam waktu 40 menit sama. Gitu. Kemudian speakingnya contoh soalnya seperti ini. Part 1 pertanyaan umum, part 2 presentation, part 3 jawabannya lebih panjang daripada part 1, discussion namanya. Gitu teman-teman. Udah ada gambaran ya, akademik sama general. Coba saya ingin menunjukkan sedikit. Jadi kalau misalkan di bagian ujian, maaf sebentar, ada ujian yang menggunakan answer sheet seperti ini, ada yang menggunakan komputer. Itu pilihan teman-teman sih. Kalau pakai komputer lebih enaknya kalau ketika writing ya. Ketika writing, ini kan writing kalau ini kalau yang menggunakan paper itu seperti ini kita nulisnya. Tapi kalau yang komputer kita tinggal ngetik gitu, nanti kalau salah kita bisa delete ya kan, terus type lagi. Tapi kalau writing yang menggunakan paper memang lebih hati-hati ya, karena ya itu tadi kan kita sudah menulis, gimana kalau kita mau merubah satu kalimat. Jadi harus di planning dengan baik mau nulis apa gitu teman-teman. Kemudian ini contoh answer sheet yang reading, tapi kalau yang komputer tinggal klik ya. Kemudian ini yang listening. Jadi itu ada 3 lembaga yang ditulis di sini Kak. British Council, IDP, sama Cambridge Assessment. Sebenarnya itu apa ya? Adakah yang tahu? Jadi British Council itu adalah dan IDP lembaga yang menyelenggarakan tes IELTS. Jadi ada 2 lembaga yang menyelenggarakan tes, British Council sama IDP. Biasanya kalau IDP itu menggunakan rupiah, yang misal 2.900.000 gitu. Tapi kalau British Council biasanya menggunakan dolar. Jadi naik turunnya dolar itu mempengaruhi harganya murah atau lebih mahal. Gitu. Kurang lebih 3.100.000-an ya. Tergantung naik turunnya. Itu tadi. Nah, kemudian Cambridge adalah yang membuat buku-bukunya IELTS, yang membuat soal-soal IELTS. Gitu, udah ada gambaran ya. Jadi ada 2 lembaga yang menyelenggarakan, ada satu yang membuat buku, membuat soal gitu. Makanya kenapa tadi di buku tulisannya Cambridge gitu ya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Terus kalau pengen saya discuss apa, silahkan beri saran aja teman-teman. Oke, I think that's all. Thanks for your kind attention. Maaf ya kalau ada salah-salah dalam menjelaskan. See you, have a great day.